Halo teman semuanya, selamat datang kembali di channel Baby Bell Craft. Di video ini saya akan tunjukkan cara membuat bunga dari kelopak kerang ukuran sedang seperti yang ada di dalam video ini. Nah, ini bisa diikuti oleh pemula yang masih baru belajar membuat bunga dari bahan akrilik. Tonton video ini sampai selesai ya. Kita siapkan alat dan bahan. Ini menggunakan kelopak kerang ukuran sedang. Dan di sini kita menggunakan ini keliling 5. Ini menggunakan manik-manik ya. Ini keliling 5 lalu 3 lapisan ya. Jadi butuh 15 untuk satu bunga. Kelopak seperti ini. Setelah itu teman-teman siapkan daun, bisa variasi seperti apa. Ini sini saya menggunakan variasi seperti mawar yang bahannya tebal ya. Ini beri ukuran 14 mm. Kemudian mute 6 mm ini untuk merangkai bunga. Ini kuncupnya. Baru bunga kecil kita buat dari sakura. Nanti saya tunjukkan cara membuat tangkainya. Setelah itu di sini senar ukuran 100, juga pita kawat warna hijau ya teman-teman ya. Kemudian gunting. Lalu kita siapkan juga vas bunga sesuai selera teman-teman. Di sini menggunakan tinggi 8,5 cm, kawat tangkai sepanjang 28 cm. Langsung saja kita cara membuatnya. Ini senarnya panjangnya kurang lebih 80 cm. Lalu kita buat bagi dua seperti ini. Kedua ujungnya kita buat sama panjang. Kemudian kita masukkan 5 manik-manik ukuran 6 mili ini. Oke, setelah itu kita silangkan senar satunya di salah satu manik yang paling di pinggir ya, sehingga bentuknya bulat seperti ini. Jadi ada 5 manik-manik. Ini manik pertama, kita akan masukkan di kiri dan juga di kanan ini kelopak. Langsung kita tumpuk 3 ya. Jadi mulai di senar yang arah di sebelah kanan saya masukkan langsung 3 tumpuk seperti ini dari arah belakang ya. Nah, kita ulangi juga 3 tumpuk di sebelah kiri seperti ini dari arah belakang kelopak. Nah, sekarang kita silangkan senar yang di kanan yang ini ke 3 kelopak yang di kiri ini, melewati 3-3-nya ya, seperti ini. Lalu kedua ujung dari senar kita tarik bersamaan dan kita arahkan posisi kelopak ke arah depan, dibantu dengan ibu jari mengarahkan supaya ketika ditarik susunannya menjadi sejajar seperti ini. Oke, sekarang yang di tangan kiri saya ini senar keluar dari belakang akan kita masukkan ke manik-manik ke sebelahnya lagi ya, satu langkah. 1. Nah, setelah kita masukkan di manik-manik baru kita tambah 3 kelopak seperti tadi ya. Nih, dari belakang. Kemudian senar yang di sebelah kanan kita masukkan balas seperti ini ya, disilangkan, lalu arahkan posisi kelopak di depan supaya susunannya rapi. Nah, sebelum kita tambah lagi kelopak, kita masukkan dulu senar yang di arah bawah ini ke manik-maniknya 1 langkah lagi. Jadi dibuat keliling mengikuti manik-manik yang 5 tadi ya. Langsung ditambah 3 kelopak lagi di sebelah kiri dari belakang. Lalu kita balas dengan senar yang di kanan. Diarahkan seperti di dalam video. Nah, selanjutnya masih ada 1 tumpukan lagi, kita masukkan dulu ya senarnya ya, jangan lupa dimasukkan dulu senarnya ke manik-manik, baru kita tambah
kelopak di sebelah kiri juga. Buat para pemula, sebaiknya teman-teman mengerjakannya di tempat yang datar, diletakkan ya, supaya lebih mudah. Oke, sekarang kita silangkan senar yang satu lagi, disusun rapi seperti ini. Jangan lupa senar ini yang di belakang masih harus kita masukkan ke manik kelima ya, manik terakhir. Ini harus kita masukkan ya. Nah, selanjutnya senar yang di sebelah kanan ini, di tangan kanan saya ini yang keluar dari depan kelopak, kita akan masukkan ke kelopak paling pinggir ini. Yang pertama sekali waktu tadi kita masukkan, melewati tiga kelopaknya. Diperhatikan supaya senar tidak melilit kelopak lain, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Bisa kita ikat ya. Ini diikat 2 kali. Nah, sekarang kita akan susun menjadi bentuk bunga ya. Jadi dipastikan susunannya itu senarnya tidak saling menyeberang ke kelopak lain ya. Dia kait-mengkait ya. Oke. Sekarang kita susun kelopak di sebelah kiri saya di bawah, kelopak yang di sebelah kanan saya ditumpuk di atasnya. Jadi saling bersilangan seperti ini. Jadi keliling 5 ini kita buat seperti itu ya. Ini yang baris pertama. Ini kita buat saling bersilangan ya, bersinggungan antar kelopak. Lalu baris yang kedua, lapis kedua juga kita buat hal yang sama ya. Di sebelah kiri di bawah, yang di kanan ini di bagian atasnya. Sama juga di bagian lapis ketiga ya. Oke. Nah, ini susunannya kan masih belum kuat, masih bisa berantakan. Caranya supaya dia kuat, masih ada sisa senar di belakang. Ini tadi jangan langsung digunting waktu diikat ya, dibiarkan dulu. Nah, sekarang saya akan arahkan untuk dibawa ke belakang baris pertama ini. Kita buat dia di belakang di sini ya. Kita kelilingkan senar ini. Kemudian kita mulai tarik perlahan, tarik sambil kita tekan bagian tengah bunga ini ya, bagian tengah ditekan, dia ditarik ya. Tariknya lumayan ini ya, ada tenaga sedikit ya. Lalu kita bawa lagi ke belakang baris kedua, kita bawa keliling juga senarnya ya, di belakang baris kedua ya. Oke, begini ya, sampai kita bawa ujung senar ini ke salah satu ujung senar yang satu lagi ini ya, atau di tempat pertama tadi, supaya ini kedua ujungnya bisa kita ikat. Begitu caranya untuk membuat susunan kelopak ini tidak goyang lagi ya, supaya kokoh. Bisa diikat sampai 3 kali. Lalu waktu potong sisa senar jangan terlalu dekat dengan simpul, kasih sedikit ya. Nah, cara memekarkan kelopaknya seperti ini ya. Jadi ini sudah tidak akan berantakan lagi ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita akan membuat tangkai dari daun. Tangkai itu digunakan pita kawat seperti ini atau kawat twist ya. Ini bagian yang kasar, ini bagian yang halus, atau depan dan belakang. Kita memasukkan pita kawat ini dari depan menuju belakang daun ya. Lalu ujung dari pita kawat ini diukurkan 2 ruas jari telunjuk seperti ditunjukkan di video. Lalu di senar yang panjang ini kita tekan ke bawah dan daunnya yang kita putar ya, 3 putaran penuh ya. Kita putar 3 putaran penuh.
Setelah 3 putaran penuh, kita bawa senarnya di belakang ini ya. Lalu dibuat menyilang dengan ujung pita kawat tadi, lalu dipelintir. Nah, tangan kiri ini menekan ya, ditahan waktu pelintir supaya kuat dan rapat. Buat pemula mungkin masih kesulitan, tetapi kalau semakin sering dicoba pasti bisa ya. Nah, ini kita buat sebanyak 3 atau sesuai dengan selera dari teman-teman. Cara membuat tangkai dari bunga sakuranya, ini kita masukkan sebanyak 5 sekaligus. Lalu ujung dari pita kawat ini kita akan ukur kurang lebih 2,5 ruas jari ya. Seperti ini. Kita tarik 1. Lalu dibuat menyilang ya, dan kita putar, sakuranya diputar 5-6 putaran, atau kalau diukur kurang lebih hampir 1 ruas jari ya. Kemudian jaraknya dengan sakura lainnya dari persambungannya ini kita buat 1 ruas jari. Oke, kita putar lagi. Kasih jarak antara putaran pertama tadi ya. Diulangi untuk sakura ketiga. Ukurannya sama. Ini diputar 5-6 kali dan ada jarak antara dari satu sakura ya. Ini juga sampai 4 kali seperti itu ya. Sekarang yang kelima kita ukur dulu seperti ini. Nah, sekarang di sini kita akan mulai membuatnya satu tangkai semua ya. Diperhatikan cara melilitnya, kita putar dulu sampai dekat dengan sakura keduanya ini. Lalu kita waktu putar, sakura kedua ini ikut memutar. Dan kita buat posisinya di sebelah kanan. Lalu sakura ketiga juga ikut memutar lagi, demikian sakura keempat dan kelima. Jadi buat posisinya saling berhadapan ya, supaya terlihat lebih alami. Jadi kalau kita susun lagi seperti ini kira-kira ya teman ya. Nih. Oke, kita buat 2. Sekarang kita akan membuat ketangkai ini. Di sini di video saya buat sepanjang jari telunjuk, kalau bisa dilebihin ya buat pemula. Buat pemula dilebihin aja, mulai dari pangkal dari ibu jari boleh ya, karena butuh lebih panjang. Ini karena saya sudah biasa kerjakan ya. Nah, sekarang kita masukkan di kelopak. Lalu kita masukkan ke kuncupnya ini. Nah, fungsi dari pita kawat ini dilebihin tadi supaya lebih panjang saja ya. Kita masukkan tangkainya. Lalu kita tarik. Ini kuat ya, ditekan teman-teman waktu melilitkan pita kawat ini di tangkai ini ya, supaya bunga tidak goyang-goyang. Sebelum kita lilit dengan menggunakan kawat lilitnya, kita akan lapisi dulu menggunakan kertas, tisu, atau bisa lakban ya, tergantung teman-teman. Ini fungsinya supaya batang dari bunganya ini lebih bervolume dan juga waktu kita melilit pita kawat lebih mudah ya. Kurang lebih seperti ini. Kita akan mulai melilit pita kawatnya. Kita buat dulu di bagian bawah ini, arah bawah ke atas begini ya. Nih kita lilit ke arah atas dulu, lalu di bawah dari kuncup ini kita buat lebih tebal, kurang lebih 3-4 lilitan putaran ya. Kemudian kita akan mulai bawa turun ke bawah ya. Kita bawa turun perlahan-perlahan dan dibuat rapi sambil diputar. Yang diputar itu tangkainya ya, tangkai bunga.
Kita ukurkan kurang lebih 1,5 ruas jari. Kita pasang bunga sakuranya ya. Selipkan di ketiaknya boleh, atau kalau panjang tangkainya boleh langsung ya. Langsung ditambah daun. Ini sesuai dengan keinginan teman-teman ya, tidak mesti atau tidak mutlak seperti di video. Ini bisa dikreasi sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Cara saya seperti ini. Ini dibalas dengan 1 daun berhadapan, lalu sisa 1 lagi. Ini untuk bunga yang paling tinggi, saya menggunakan 2 sakura, bunga sakura yang sudah dirangkai seperti ini ya. Lalu langsung ditambah daunnya. Nah, sisanya ini kita lilit sampai bawah ya teman-teman. Yang diputar adalah kawat tangkai. Ini pinggiran dari pita kawat ini persis di bawah dari kawatnya, itu supaya dapat lilitan yang rapi dan juga tidak boros dengan pita kawat ini ya. Jadi yang diputar itu kawatnya, jangan kawat lilitnya ya. Nah, kalau saya udah biasa memutarnya seperti ini. Tangan kanan memutar kawat tangkai, tangan kiri menekan pita kawatnya, mengarahkan supaya ketika dililit tetap rapi ya. Ini buat teman-teman pemula, perlahan-lahan boleh ya. Di sini saya tunjukkan. Siapa tahu teman-teman mau nanti mau cobanya cara seperti ini. Setelah sampai di ujungnya, kita potong pita kawatnya. Ini kita rapikan dulu. Yang ini paling tinggi 28 cm ya tangkainya. Lalu di sini saya sudah membuat yang 25 cm sebanyak 2, yang 22 cm sebanyak 2, dan yang 18 cm sebanyak 2. Ini sesuai kreasi teman-teman ya, bisa lebih panjang, bisa lebih pendek, terserah. Lalu ada 5 atau 6 daun untuk ditambahkan di bagian bawah nanti ya. Sekarang ini buat juga ya, sebanyak 3 atau lebih boleh ya. Kita mulai rangkai menjadi 1 rangkaian utuh ya. Ini kita pinggirkan dulu, kita samakan mana ukuran yang sama. Lalu ini yang paling tinggi tadi kita ukurkan di pot yang kita gunakan. Kita cari di mana kita mulai taruh pita kawatnya nanti. Nah, di sini. Oke, sekarang ini ukuran nomor 2. Kita buat dia dengan jarak seperti ini, turunin boleh. Lalu perhatikan bunga yang ada bunga kuning ini, sakura ini kita buat di arah luarnya ya, jangan ke arah dalam sana ya. Ini di luarnya. Oke, mengarah keluar. Sekarang pita kawat ini kita mulai lilitkan, kita taruh selip di antara dari tangkai bunga ini, selip ini ya. Lalu mulai kita ikat. Ini sampai 5-6 putaran dulu. Kemudian kita ambil yang ukuran 22 ya. Kita buat tingkatan dari bunga itu seperti ini nih ya. Jangan lupa yang bunga sakuranya ini di arah luar, dari jangan ke tengah ya, di dalam. Oke, kita lilitkan lagi. Kita mulai ambil lagi yang nomor ukuran 25 tadi lagi. Yang sama dengan ini ya. Kita mulai rekatkan lagi seperti ini ya. Oke. Kalau belajar jangan kaku ya teman-teman, sesuai selera boleh ya. Lalu ini ukuran 22 cm nih ya, ini yang sama panjangnya tadi. Ini sambil dirapikan ya. Kemudian ada 2 bunga yang tidak pakai sakura ya, yang ukuran 18 cm ini
saya tidak menggunakan sakura ya. Ada dua yang ini, hanya daun satu. Ini ya. Kita taruh di seperti ini ya, lebih rendah. Putar dulu. Kemudian sisa satu lagi. Oke. Ini sambil dirapikan tangkai-tangkainya ya. Sekarang kita mulai rekatkan lagi ini ya. Taruh di ketiak dari rangkaiannya ya. Ini taruh di sini supaya tidak lepas. Langsung ketiga bunga sakura ini kita buat seperti ini. Posisikan sesuai selera boleh. Kita lilitkan dulu beberapa kali. Jadi lilitkan beberapa kali, kemudian sisa daun ini kita susun. Ini ya. Kita pasang 3 dulu seperti ini. Kita lilitkan 2-3 putaran, baru kita masukin lagi 3 sisa berikutnya di antaranya ya. Nih teman-teman, tanpa dibuat ini juga sudah cantik ya. Kalau ditambah ini tambah cantik lagi. Oke, sekarang kita tinggal melilit tangkai sisanya ini sampai ke bawah ya. Ini karena ujungnya kan susah kita untuk putar, jadi kita potong aja pita kawatnya dulu ya, gunting ujung pita kawat ini. Coba ini ya. Ini ya, kita akan tutup sampai ke bawah. Ini pita kawatnya kita potong saja supaya lebih mudah untuk kita lilitkan sisa dari batangnya ya. Di sini tidak perlu terlalu rapi karena akan ditanam di dalam pot. Yang penting ini bagian dari kawatnya ini ketutup dulu ya. Ini nggak mesti rapat ya, karena ini mau ditanam juga di dalam potnya ya. Oke, jangan lupa sisa dari pita kawat ini kita selipkan di antara tangkainya ini supaya tidak lepas. Oke. Sekarang kita tinggal tata, rapikan, dan kita bentuk bunganya ya. Kita mulai tarik-tarik dulu per tangkai yang pendek dulu ya. Ini kita mulai bentuk, tarik dulu. Nah, baru kita bengkokin ya, tangkainya dibengkokin ini supaya terlihat natural ya. Nih. Jadi bentuk ya. Sama yang tinggi juga ya, supaya tidak terlihat lurus-lurus. Jadi kita bentuk-bentuk aja ya teman-teman. Sambil dirapikan bagian daun dan bunga sakuranya. Nah, ini lurusin ke atas bunganya ya. Nah, yang dua lagi tadi yang ukuran 22 kita tarik sedikit lalu bentuk ke arah dalamnya. Yang ini baru bengkokin ke arah dalam. Nah, sekarang ini tinggal kita tanam di dalam potnya ya. Di video ini saya tidak tunjukkan cara tanam dalam pot, saya hanya kasih medianya menggunakan adukan semennya, semen putih, diencerin dulu kental, terus setengah kering, baru ditancapin bunganya, dibiarkan sampai kering. Oke, demikianlah cara untuk membuat bunga dari bahan akrilik
kelopak kerang seperti yang ada di dalam video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.